biasa nih. Dan satu lagi juga mengenai usaha apa namanya usaha Pak Rial itu adalah usaha Indofood ya, dari apa namanya dari ramuan Aceh. Nah, dari ramuan Aceh eh, itu udah masuk ke pasar Qatar Pak ya, ke pasar Qatar, internasional. Itu baru saya juga baru mendapatkan itu dari Pak Iskandar itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. ya. Pak Iskandar memberikan produk pada saya, dan sekarang itu sudah terjual ke Jakarta, dan sudah masuk ke pasar internasional Qatar. Nah, jadi udah masuk Qatar. Ya, itu Jadi udah masuk Qatar. bumbu masak ya, jungle food. Junk food, betul Pak, betul junk food. Itu udah masuk ke Qatar Pak. Jadi insya Allah jika tidak ada halangan, ini lagi transaksi, kita lagi mencari. Penghalangnya ini kan sebenarnya adalah transportasi sebenarnya. Ya. Jadi penghalang yang paling besar usaha online kita itu transportasi. Jadi kita lagi mencari semurah mungkin pengiriman barang itu ke Qatar, barang ibu tersebut, karena saya tidak mau pengusaha-pengusaha yang membeli UMKM Aceh itu membebankan ongkos itu dari UMKM mereka beli barang. Jadi saya maunya mereka itu jika membeli barang UMKM itu ongkosnya itu ditanggung oleh si buyer itu, oleh si pembeli gitu. Dan saya tidak mau juga produk UMKM tersebut itu hak cipta mereka itu dikelola oleh si buyer. Saya tidak mau. Saya maunya itu dasar dari UMKM itu harus dipertahankan produk itu. Kalau enggak kita nggak deal. Itu aja saya bilang. Jadi kita nggak bisa kerjasama. Kedua, saya tidak mau juga para UMKM itu dipekerjakan sebagai buruh mereka, walaupun mereka itu memberikan investasi kepada si UMKM. Jadi saya maunya itu jika mereka investasi atau mereka bekerja sama dengan UMKM Aceh itu adalah mereka harus melakukan suatu ikatan MOU, itu Memorandum of Understanding Company, menentukan kerja itu adalah si UMKM itu sendiri. Jadi yang memutuskan perjanjian tersebut itu UMKM. Misalnya si investor ini ingin menanamkan modal dia itu sekitar 1 miliar dan memberikan pabrik. Jadi sistem kerjasamanya bagaimana? Jadi UMKM itu tetap dia berjalan, dan bagaimana sistem investasinya, apakah sistem bunga atau sistem bagaimana, jadi itu bicarakan di UMKM. Tetapi UMKM itulah yang menyaringkan beberapa karyawan dia pertahankan produk dia, semua dia seperti negara-negara maju yang lain juga gitu. Jadi jika suatu negara yang lain menanamkan modal buat negara mereka itu, tetap yang namanya asli negara mereka itu tidak mereka hilangkan. Itu brandnya apapun itu nggak mereka hilangkan gitu. Dan ini udah beberapa produk ini kan udah masuk ke luar negeri, ini kan udah lumayan dari beberapa waktu yang saya jalankan. Dan saya terus terang memang untuk memajukan UMKM Aceh itu adalah niat saya dari kecil. Jadi dari usia saya itu 13 tahun itu saya memang sudah punya niat untuk membesarkan para pedagang. Karena pada waktu itu saya mendapatkan ilmu itu dari ibu kandung saya sendiri, di mana waktu usia saya itu waktu sekitar 12 tahun orang tua saya meninggal dunia. Jadi saat orang tua saya meninggal dunia, jadi ibu saya itu mempertahankan keluarganya itu bisa sekolah dan bisa hidup. Tetapi suasana Aceh saya lihat itu tidak membantu para UMKM pada waktu itu. Jadi maksudnya itu para pedagang itu yang bikin paih, bikin apung, bikin apa, mereka itu harus mencari sendiri uang untuk modal mereka sendiri, pendapatan mereka sendiri. Jadi di histori yang saya dapatkan itu adalah saya bukan dikaderkan oleh seseorang itu untuk bisa berbicara tentang membangkitkan ekonomi masyarakat bawah, enggak. Saya itu lahir dari suatu hutan.
Jadi lahir suatu hutan itu adalah the crisis of economy human right. Jadi memang dari krisis itu saya belajar. Jadi krisis itu saya belajar, saya pertahankan, sampai saya sekarang ini bertemulah apa namanya sesuatu keinginan saya yang saya apa itu ya yang memang yang saya harus selesaikan masalah ini, harus saya selesaikan. Semampu saya selesaikan. Makanya semangat dan energi saya itu muncul bukan karena saya kepingin mendapatkan sesuatu dari UKM itu, enggak. Saya juga tidak butuh dikenal, saya sendiri juga tidak butuh dipublikasi oleh para UMKM itu bahwa saya selama ini membantu UMKM Aceh, enggak. Tapi apa yang saya butuhkan itu adalah di saat impian saya ini terwujud dan saya melihat bahwa UMKM ini dia bisa merekrut berapa jumlah masyarakat Aceh menjadi karyawan mereka, disitulah terbantu ekonomi masyarakat Aceh. Jadi dengan satu UMKM misalnya, contoh UMKM Cutka misalnya, suatu saat nanti berdiri pabrik. Jadi dari 3 karyawan ini menjadi 5, dari 5 karyawan menjadi 10, dari 10 karyawan menjadi 20. Jadi kalau seandainya berapa jumlah UMKM itu menjadi pabrik, ya selesailah UMKM Aceh. Kalau menurut saya, nggak perlu ada dinas perindustrian pun nggak masalah. Mereka udah berjalan dengan sesuai dengan keinginan mereka. Dan memang tugas ini adalah tugas yang paling besar sekali, yang paling hati-hati kita jalankan, karena ini menyangkut tentang kemanusiaan. Bukan berarti menyangkut tentang kemanusiaan ini kita berbicara tentang human rights, enggak. Ini menyangkut tentang perut. Seorang Napoleon itu, Jenderal Napoleon Bonaparte dari Prancis, juga pernah mengeluarkan beberapa kata-kata filosofi beliau. Dan beliau mengatakan bahwa manusia ini sangat terpengaruh dengan perut. Jadi kalau perut itu kosong, maka dia pikir juga dia kosong. Jadi kalau perut dia terisi, maka kecerdasan dia berpikir juga terisi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita isi perut yang kosong itu supaya masyarakat kita cerdas semua dalam berpikir. Jadi bagaimana mereka kurang cerdas berpikir? Ya karena itu dia tadi. Karena antara antara yang dia pikir dengan apa yang dia inginkan itu tidak sinkron, tidak menemukan titik semacam matematik itu. Kita kan harus merumuskan sesuatu itu kan harus menemukan juga angka. Setelah itu kalkulasinya sekian gitu. Jadi kalau seorang marketing itu bukan begitu, dia 3 tambah 4 sama dengan 70, kan gitu aja mereka kalkulasi mereka. Jadi mereka tidak mau kalkulasi itu 1 tambah 3 itu 4, enggak. 1 tambah 3 itu adalah 20. Itu yang mereka butuhkan, penambahan gitu. Dan setelah itu, jadi dari dasar ilmu saya ini dari kecil saya, dan dari kecil saya itu saya merantau ke Jakarta. Waktu saya kuliah di Jakarta juga, SMA saya di Jakarta, SMA saya udah berbisnis saya di Jakarta. Jadi bisnis saya bayar sekolah. Dan itu waktu saya kuliah juga gitu. Dan sampai saya ke Swedia itu bertemu dan saya jodoh, saya berangkat ke sini. Dan saya sekarang itu sebagai senior marketing di salah satu perusahaan di International Police. Jadi saya itu bekerja di salah satu perusahaan di itu internasional yang bergerak di bidang furniture, sama seperti IKEA itu yang sangat besar juga. Dan saya di situ sebagai senioritas yang mendidik para manajer. Misalnya kalau manajer itu ingin jadi seorang ini, saya didik mereka itu dalam sekitar 3 bulan. Jika lulus enggak gitu. Jadi kita nggak bisa memainkan peran di dalam manipulasi komunikasi ataupun nepotisme, karena kita menciptakan kader, bukan menciptakan siapa yang hebat gitu. Nah, dan kita kembali juga kepada UMKM, dan saya yakin Pak Iskandar dan kawan-kawan yang lain dan Pak Munir ya. Munar. Pak Munar ya, dengan Pak Munar.
Jadi saya yakin bahwa yang paling penting itu adalah konsisten. Nah, konsisten itu paling diutamakan dalam kita membangun sesuatu itu menjadi nyata. Nah, jadi kalau kita tidak pernah konsisten, kenyataan itu pun tidak akan terwujud. Saya yakin, sehebat apapun kita. Jadi kita harus konsisten. Bagaimana seorang yang sukses itu, karena konsisten, dia akan sukses. Tapi kalau dia tidak konsisten, dia tidak akan sukses. Apalagi menyangkut tentang perdagangan. Peresmian SMA Merdu, dan beliau sekaligus ingin bertemu dengan UMKM Aceh yang berkolaborasi dengan Diaspora Global Aceh, dan diminta kepada Bapak Iskandar untuk bisa menyiapkan suatu tempat, apakah itu di Unsiah atau dimanapun, dan beliau sekaligus itu mau berbicara tentang investasi, tentang berapa kebutuhan UMKM dan sejauh mana UMKM itu sudah berjalan, dan di situ beliau akan langsung menghubungi beberapa investor untuk langsung berangkat ke Aceh itu, berkomunikasi langsung untuk membangun UMKM Aceh itu lebih baik. Dan kita juga telah mendirikan satu perusahaan juga, Pak Iskandar, di Belanda. Itu namanya itu perusahaan yang kita dirikan adalah Netherlands Global Alliansi. Jadi kita sudah ciptakan, dan saya juga telah berbicara dengan salah satu ketua diaspora internasional untuk berkomunikasi mengenai budget yang kita butuhkan. Rencana kita akan dirikan rumah Aceh, galeri rumah Aceh UMKM. Ya, jadi UMKM Aceh nanti dia di saat memproduksikan produk-produknya itu sudah ada tempat untuk dia salurkan. Jadi kenapa kadang-kadang kesuksesan itu tidak akan tercapai? Memang karena kita sentralnya itu tidak punya. Kita tidak punya sentral, dia tidak punya tempat. Jadi bagaimana seseorang itu memproduksikan barangnya itu nggak tahu kemana dia jual, tahu itu Pak Skandar. Jadi nggak tahu dia mau jual kemana, dia bingung sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya mereka cari Pak Skandar. Ini Pak Skandar lagi di mana ini? Lagi ngopi itu di mana? Jadi udah itu gimana Pak Skandar, kemana harus kita jual kan? Jadi Pak Skandar juga bingung juga kemana harus jual. Jadi kata Pak Skandar, saya pernah ingat apa Pak Skandar bicarakan waktu seminar tersebut. Kalau seandainya orang Aceh ini menyukai produk Aceh ini, Pak Saiti, nggak cukup barang yang kita jual. Itu kalau mereka menyukai produk mereka sendiri, mereka lokal. Begitu juga bagaimana kita nanti itu menepotis, membuat para dunia itu tertarik dengan UMKM Aceh. Nanti tentu ya labelnya juga Pak Is ya, yang harus kita iniin. Udah itu bahasa dari dari packingnya itu harus juga diciptakan, kemasannya ya, kemasannya semua gitu. Udah itu jaminan kesehatannya juga semua lah lengkap lah. Jadi kita bersyukur ini kita sudah sudah mempunyai kiri kanan nih. Jadi kalau bahasa para orang ilmiah di Indonesia itu sebut dengan hulu dan hilir. Jadi bahasa-bahasa ilmiah orang mereka sebut itu bagaimana kita berbicara tentang hilir, bagaimana kita berbicara tentang hulu. Jadi sekarang sudah kita temukan antara hulu dan hilir. Jadi saat sudah kita temukan hulu dan hilir ini, maka UMKM Aceh ini mudah untuk kita jalankan. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Mustafa Wakar
Pak Mus, saya meminta Pak Mus untuk segera datang ke Aceh, karena saya tidak bisa ke Aceh karena masih banyak tugas saya di Swedia, dan itu banyak urusan juga tentang anak-anak pada satu mau kuliah, satu lagi masuk SMA. Dan saya katakan pada Pak Mus itu bahwa keseriusan kita membina UMKM Aceh itu adalah hal yang utama. Jadi saya mohon maaf bahwa saya sampaikan sekali lagi bahwa Diaspora Global Aceh siap berkolaborasi dengan UMKM Aceh. Malah Pak Mustafa Bakar menyampaikan kepada saya kalau bisa UMKM Aceh itu adalah binaan Diaspora Global Aceh, dan bisa bekerja sama langsung mengenai nanti biaya, mengenai pabrik, mengenai apapun itu. Memang kuncinya itu adalah proposal Pak Iskandar, Pak Iskandar. Jadi harus ada semacam Pak Ibu Kemala Kemama, beliau udah kirim proposal pada saya, itu bagus sekali kemarin itu. Saya langsung kirim pada Pak Mustafa Bakar, Pak Mustafa Bakar kirim pada investor, di situ menemukan langsung. Jadi kalau kita berbicara tanpa ada isi itu sulit juga. Jadi yang kita butuhkan itu adalah menjelaskan ini produk saya ini begini, penjualannya misalnya udah ke Malaysia, udah ke Singapura, udah kemanapun. Jadi nanti tulis itu semua, udah itu pendapatan per tahunnya itu berapa, pendapatan per bulannya itu berapa. Nanti kita di situ analisis dan siapa investor yang berhak memegang UMKM tersebut. Dan di situ juga saya menyampaikan kepada pengusaha tersebut, ini UMKM Aceh ini yang saya lihat ini, yang udah saya lihat di di grup Atiki, ini adalah UMKM sangat sangat bagus, Pak Munar. Bagaimana saya katakan bagus? The history of Aceh abad ke-13 kita temukan. Kenapa saya katakan itu saya temukan? Bahwa di situ ada produk produk kemamah satu. Aceh dikenal dengan kemamah, dan semua pendatang pada zaman dulu itu udah pernah mencipin kemamah tersebut. Cuman pada waktu itu kemamahnya keras semua, Pak Munar. Ini yang punya produk ibu ini agak lembek. Ikan kayu. Ya, ya dulu agak keras ya. Karena dulu itu belum punya dokter spesialis gigi, Pak. Sekarang sudah punya spesialis gigi, harus hati-hati karena semua kan harus diberikan oleh dokter. Dan satu lagi itu produk itu, Pak, produk cengkeh Aceh yang masuk ke Qatar itu, ya kan? Itu kan sejarah juga, Pak, pada abad ke-13. Pada abad ke-13 itu bahwa Aceh dikenal dengan cengkeh. Dengan maksudnya itu dengan rempah ya. Disebut Aceh itu dikenal dengan rempah. Makanya waktu saya pertemuan the meeting of business di Zoom kemarin itu, saya menjelaskan bahwa produk kita ini adalah produk dari sebuah historia yang pernah negara-negara yang itu berkunjung. Jadi akhirnya kita ciptakanlah produk tersebut itu untuk mudah mempertemukan jalur sejarah Aceh itu bangkit kembali, Pak. Jadi Aceh itu bangkit kembali itu untuk memajukan Aceh. Jadi dari sejarah itulah sehingga produk kita itu mudah kita jual. Dan saya mempertemukan dari jumlah produk tersebut itu semacam gini. Kalau kita makan buah lemak, kan tentu kita kan membutuhkan juga sama ladonya, ya nggak, Pak? Disitulah menekankan rasa makanan itu menjadi menjadi sedap, ya kan? Menjadi sedap. Jadi ini benar kan buah lemak itu enak sekali, tetapi begitu ditambah dengan sama lado itu hidup ya. Apalagi tambah dengan sayur yang lain lagi hidup ya. Begitu juga nanti saya akan melakukan kolaborasi, Pak. Kolaborasi UMKM. Jadi kolaborasi UMKM itu dari UMKM dari kemamah itu digabungkan dengan rempah itu. Digabungkan dengan rempah dia jadi kan. Jadi kebutuhan, maksudnya itu betul-betul kebutuhan konsumen yang kita jalankan. Jadi
konsumen itu butuhnya apa? Kalau dia masa kuah belangang itu kan harus ada ini, harus ada itu, harus ada cabai semua kan lengkap itu harus itu. Nanti di situ juga setelah branding kita masuk ke internasional, di situ juga ada UMKM pakaian. Jadi UMKM pakaian itu adalah menjadi branding budaya. Branding budaya itu di budaya itu diciptakan nama dia, sehingga dia tampilkan bahwa ini apa pakaian Aceh, sarung Aceh gini-gini, sehingga dia hidup. Jadi semua UMKM yang sudah ada itu, kenapa harus kita jadikan kolaborasi aktif supaya mudah terjual. Ya, dia mudah terjual, dia tidak usah si A, si B, si C, si C, semua itu bagus. Cuman caranya aja yang harus kita cari bagaimana nanti ke depan. Caranya gitu. Apakah nanti satu galeri kita ciptakan itu kebersamaan atau bagaimana? Itu kan tentu saya harus diskusi dulu dengan kawan-kawan yang ada di Eropa. Jadi kebetulan kawan-kawan di Eropa juga udah sepakat untuk bekerja sama dengan UMKM Aceh. Dan minggu depan salah satu kawan saya, Dr. Marta yang ada di Universitas Finlandia, beliau berangkat ke Beijing. Jadi berangkat ke Beijing itu ada tugas sekaligus saya minta beliau itu melakukan riset dan mengirimkan SMS pada saya apa yang harus kita jalankan untuk UMKM Aceh gitu. Dan saya pikir ini sudah terlalu lama saya dikasih kesempatan untuk saya sampaikan, dan saya juga ingin juga berkenalan dengan para UMKM yang ada dalam grup ini untuk menyampaikan beberapa visi dan misi untuk saya mudah mempromosikan barang-barang UMKM Aceh. Begitu Pak Iskandar. Baik. Dan Bapak Munar. Lelaki hanya nadon talah nubah, dan memang ornan kemampuan lun perken dalam berkomunikasi. Ya, jadi saya kembalikan lagi komunikasi kita sesuai dengan judul kepada Pak Iskandar. Baik, dan terima kasih Pak Sayuti Nur ya. Luar biasa sambutannya. Sekarang giliran UMKM-nya. Kalau siapa yang duluan mau presentasikan produknya supaya komunikasi kita nyambung ya. Jadi kita kasih berkaru Pak Sayuti ya. Ini produk kami, tolong jualkan ya kan, tolong linkkan ya. Siapa duluan ya, boleh cuci tangan resen. Tadi Anda sering sebut nih cuka ini ya, jadi harus cuka duluan nih ya. Perkenalkan produknya, ini nggak nampak produknya, mana produknya? Suara. Ambil dulu produknya ya. Pak Iskandar. Ya, siap. Ini sambil menunggu produk ini saya lihat juga ada Pak Prof Dirhamsah. Prof Dirham ya. Prof Dirham, Assalamualaikum Prof Dirham. Mau pantau aja ya. Itu ke mama sudah datang. Oke, silakan. Waalaikumsalam, makasih banyak. Oh ya, sip. Silakan, Bu Irfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal Bapak-Bapak semua dan teman-teman UMKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfa Diani Faka. Saat ini saya masih berdomisili di Kota Sabang. Produk saya rumah masjid ke area snacknya. Ada 2 varian, ada yang pedas dan ada yang original. Nah, dijelaskan Pak? Iyalah, biar enak nggak? Jadi ide awal usaha saya ini sebenarnya dari dapur rumah tangga.
Kemama Cutka merupakan resep dari almarhumah nenek saya, yaitu Nek Nyang. Kemudian saya sering menyajikan ke Mama sebagai sarapan praktis untuk keluarga di rumah. Anak-anak saya sangat menyukai kemama, baik sebagai lauk maupun sebagai cemilan. Nah, karena proses masak kemamah ini membutuhkan waktu yang lama supaya dia awet, saya membuatnya dalam jumlah yang agak banyak. Sebagian saya simpan untuk stok makanan di rumah, sebagian lagi saya bagikan ke teman-teman. Dari sini awalnya pesanan saya datang dan lahirlah kemamah Cutka resep Nek Nyang. Dan begitu aja, Pak. Ada juga botol ya? Ada Pak, botol lagi Habis. sold out. Ini Pak Sayuti, ini kelemahannya sedikit ya, perlu bantuan dipikirkanlah untuk memperpanjang usia simpan. Ya. Itu perlu alat ya, perlu apa? Mesin autoclave. Mesin autoclave, Pak. Ya. Jadi kalau ada mau invest atau apa, ya buka peluang nih Pak Sayuti. Ya Pak. Oke, itu saja. Ya Pak, itu saja. Oke, yang lain siapa kira-kira? Ada Minyak Pret, ya, Dodi, ya. Bunda Sumi. Bunda Sumi, oke, silakan Bunda Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin memperkenalkan produk saya. Ini namanya serbuk seduh kelor. Nampak Pak? Naduh Pak? Kelor ya, kelor. Jelas tak wajah ibu. Cukup jelas wajah ibu. Unmurung. Murung ya. Unmurung. Nah, jadi unmurung ini berasal dari yang ada di depan rumah sendiri seperti itu. Cuma selama ini produksinya masih sedikit dikarenakan pemesanannya juga sedikit. Kalau masyarakat ini hanya saja kalau kita lihat sampai hari ini konsumsi masyarakat terhadap unmurung itu juga melemah karena ada beberapa faktor. Misalnya karena unmurung itu berbau yang tidak disukai oleh masyarakat kita, seperti itu Pak. Oke. Jadi kelemahan unmurung itu di situ. Nah, jadi begitu juga produk saya ini kurang disukai karena ada faktor baunya. Tetapi kalau dia tidak berbau, dianggap dia bukan unmurung, campuran daun lain. Nah, itu jadi faktor. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana prospek penjualan kelor di kami itu bisa sampai keluar gitu Pak. Karena saya lihat di beberapa internet, itu kebutuhan terhadap daun kelor itu sangat tinggi, tapi dari luar. Cuma saya belum tahu bagaimana bisa mempromosikan produk saya ini keluar. Nah, saya plus sekali dengan yang Bapak katakan tadi, bahwa saya nanti misalnya di Belanda atau di Nederland itu akan ada sebuah tempat untuk agar produk-produk kita dari Aceh ini bisa dipromosikan ke dunia luar. Seperti itu. Itu Pak. Saya pikir demikian. Ya, baik ya. Nah, ini PR Pak Sayuti ya, untuk omurung. Omurung banyak di Aceh ya. Iya. Kalau orang Jawa gunakan pengusir setan ya. Ya. Ini pengusir penyakit ya, banyak sekali manfaat omurung. Ya, benar banget omurung. Ya, Aceh ini sudah ready. Ya, terima kasih Bunda Sumi ya. Terima kasih juga sama-sama. Ya Cik, bagaimana? Sudah ready ya Cik? Speakernya. Izin Pak Ketua, Mali mau ini juga dengan produk Mali. Ya, setelah ya Cik nih ya, di Mali ya. Iya. Ya Cik nggak buka speaker. Speaker ya Cik.
Ya, silakan. Ya, ada suara Pak ya. Ya, ya. Ya, Pak. Toleransi nih Aceh. Toleransi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Molly, ya sik dulu Molly. Molly. Sebentar Molly ya. Ya, dengan Molly nama saya. Molly sebentar ya. Molly dulu, Molly dulu. Molly dulu, oke. Molly dulu lah. Ya, siap. Lanjut. Siap. Oke, silakan Molly. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Molly juga untuk memperkenalkan produk Molly yaitu Songket Aceh. Songket Aceh ini dengan brandnya khas yaitu Quality Aceh Songket. Jadi produknya salah satunya adalah memproduksi kain songket Aceh, Pak. Ini contoh produknya. Tapi kita tidak hanya memproduksi bentuk kainnya aja, tapi sekarang kita udah modif dengan adanya tas juga. Tas dari Aceh ya, dengan khas Aceh, songket Acehnya. Juga ada syalnya, Pak. Ibu-ibu ya bisa lihat, mungkin nanti ada yang mau bawa isi talam, istilahnya kalau Aceh itu kan ada isi talamnya. Nah, ini songketnya yang kita lagi produksi juga, kain songket Aceh yang beralamatkan di Desa Sim, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Terus ada juga kita yang sekarang ini yang baru jalan, kita buat sehab Aceh. Jadi semua di mana nanti ada yang khas Acehnya. Yang sekarang juga kita lagi buat ini sehabnya. Terus ada juga dengan yang bentuk biasanya kan di depan besan ya. Ya, besan. Biasa juga ini. Ini kita yang udah produk baru juga baru launching kita buat. Tapi intinya kalau dari Molly sendiri itu adalah khas Acehnya, Pak. Jadi kendala kita selama ini sih di bahannya masih kita tidak ada bahannya di Banda Aceh, adanya di luar Aceh. Untuk hal-hal yang itu yang jika ada pemesanan yang urgent, itu kita harus menunggu dulu untuk bahannya itu, Pak. Terutama benang emas ya. Ya. Benang emasnya biasa susah. Iya, bahan emasnya juga benangnya sendiri itu jarang ada di Aceh. Kalau misalnya udah dijual yang namanya ekstra itu yang lain dari itu udah nggak di Banda Aceh, Pak. Jadi kalau ada pesanan yang urgent yang harus tiba-tiba produksi itu kita harus menunggu dulu pengirimannya. Itu salah satu kendala dengan yang kain songketnya. Gitu, Pak. Selama ini ya peralatannya juga kayak misalnya kalau sisir tenun ya, itu harus menunggu dulu pengirimannya dulu kalau kita ada yang urgent, pemesanan yang urgent. Yang harus diburu gitu. Itu alat yang bahan-bahan dari songket itu sendiri yang masih kurang bahannya di Banda Aceh. Nah, mungkin kendalanya juga itu, Pak. Semoga dengan produk-produk kita yang khas Acehnya ya bisa mendunia istilahnya. Tidak hanya pasarnya Insyaallah. Itulah harapan kita kayak gitulah, Pak. Semoga ada bahan-bahan yang kita perlukan itu ada di Banda Aceh. Jadi jika ada pesanan-pesanan yang tiba-tiba itu tidak harus menunggu dulu. Itu kendala salah satunya untuk kita proses memproduksinya. Ya, baik, terima kasih Bu Molly ya. Pak Sayuti itu biasanya benang emas kalau nggak salah saya dari India. Nah, mungkin Now Aceh di India boleh komunikasi ini antara bahan ke Aceh nih ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Moliana ya. Kita lanjut kembali. Ya, mudah-mudahan cepat mendunia. Kembali ke Bima. Nah, perkenalkan produknya Pak Ginting alias Ayah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awalnya saya minta maaf dulu, tadi agak terlambat ini masuknya, karena udah lama ini nggak pakai Zoom ini. Ini baru mulai lagi ya. Yeah. Dulu waktu zaman COVID dulu ada Zoom-Zooman. Nah ini tadi hanya sedikit saya dengar itu pemaparan Pak Saidi, tapi intinya saya pikir itu keinginan untuk memajukan pelaku-pelaku UMKM yang di Aceh itu saya pikir cukup bagus. Mudah-mudahan ini nanti terlaksana dengan baik. Kemudian
salam buat Pak Iskandar Maji, Pak Mun, dan kawan-kawan semua ya. Nah ini saya berada ini sekarang di rumah produksi Bima ya. Ini saya kasih sepintas dulu ruangannya ya. Nah ini produk-produk kita ya. Nah ini lagi ada nyortir ya. Ini gudang kita. Ini yang akan diekspor nanti katanya. Nah, Ini produknya mana produknya? Ini kita mulai produknya ya. Ini kita nama usahanya itu Bima ya. Kayaknya kawan-kawan yang ada di APG ya, yang di motori atau disupiri atau dinahodai oleh Pak Mun ya. Kayaknya udah kenal. Mungkin kalau masih dimonitor sama Pak Sayuti, mungkin Pak Sayuti yang mungkin belum kenal ini. Ini saya memproduksi pertama ini telur asin Bima ya. Bima itu buah inti masin Aceh. Ini ada kemasan 4 butir, 6 butir, dan 10 butir. Nah ada juga telur yang dikukus ya. Ini juga begitu. Ada isi 4, isi 6, isi 10 ya. Kemudian kita ada juga produksi telur asap ya, telur yang diasap di atas telur sale. Nah setelah itu kita juga ada sate yolk powder ya, bubuk kuning telur asin ya. Kemudian ini kita ada lagi kasap pasif sate egg ya, yang di dalamnya mengandung telur asin juga. Dan ini yang terakhir potato chip sate egg. Jadi ini menanggapi sedikit dari paparan Pak Sayuti ya. Saya juga tahu juga bagaimana di daerah-daerah lain di luar kebutuhan terhadap telur asin. Tapi yang jelas telur asin di Aceh khususnya itu sangat diminati. Nah, apalagi nanti ini bulan 9 masuk bulan Maulid ya. Ini kebutuhan telur asin cukup banyak. Nah, ini yang jadi persoalan apa sekarang? Nah, kita ini 20% atau 30% aja ketersediaan bahan baku telur bebek itu yang disediakan oleh Aceh sendiri. Selebihnya kita masih ngambil dari luar ya. Itu sekitar 70% sampai 80% itu kita ambil di luar. Artinya apa? Artinya potensi kita untuk beternak bebek di Aceh ini cukup besar. Ya, jangan lagi kita kalau bisa kita kurangi pemasukan telur bebek ini dari luar. Saya pikir itu aja Pak Pak Mo. Baik, terima kasih Ayace ya. Saya pikir Waalaikumsalam. Salted egg yolk itu di Singapura banyak permintaan ya. Mungkin ada teman-teman Aceh di Singapura bisa bantu juga permintaan tentang telur bebek juga sangat banyak di sana. Tinggal kita komunikasi saja nih. Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan Pak bisa difasilitasi untuk meningkatkan produksinya kan. Ya, siap insyaallah. Baik, yang lain siapa kira-kira? Ada? Ini yang hadir, ada menyempret, ada kira-kira? Hadir? Dodi? Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak, untuk Pak Dodinya belum bisa hadir, jadi digantikan sama saya. Boleh. Jadi untuk sekilas minyak pret ini, kami saat ini udah punya 10 varian. Jadi yang mana gambarnya ya? Gimana Pak? Gambarnya? Oh, iya. Ini produknya Pak Selanga. Jadi
yang best seller itu ada selanga, ada kamalia juga Pak. Ini kamaliahnya. Jadi untuk saat ini kami memang kalau kegiatan ekspor itu untuk saat ini kami memang nggak ada permintaan yang rutin Pak, tapi kami udah pernah ekspor ke Malaysia, Brunei, sama Makau. Kalau Makau kemarin itu lebih tepatnya itu Maklon. Jadi pihak di Makau itu meminta kami untuk memproduksi parfum untuk mereka jual di Makau begitu. Kalau untuk variannya saat ini seperti yang saya bilang tadi ada 10 itu ada selanga, ada kopi, ada Bisa kasih nampak produknya? ya, ini selanga, ini kopi, ini melu, terus ada ombak, sama daun. Ini memang cairannya itu berwarna Pak. Jadi yang ombak warna biru, yang daun warna hijau. Terus ada jenin, ada naba. Terus ada kamalia juga. Cuman saya nggak punya 2 varian lagi, INM merah sama INM hitam Pak. Itu. Ya. Mungkin dari saya Itu di baru Pak Sayuti baru sisi parfum yang sudah dikirim ke Amerika, apa namanya, bumbu mie Aceh ya, alubu. Ini kayaknya cuma parfum ya. Ya. alubu. Alubu katanya sudah dengan Pak Sayuti yang di Amerika dikirim ke Philadelphia. Di Kemamah, Pak? Enggak, alubu. Alubu Pak. Oh, alubu. Pak siapa yang di Amerika? Pak Adron. Pak Adron. Ya, Pak Adron ya. Jadi sudah dikirim ke Philadelphia. Ya, Pak Adron sekarang lagi memperjuangkan minyak wangi ibu sekarang. Ya. Iya Pak. Ya, jadi beliau kalau bisa bertemu dengan presiden sekaligus. Wah, keren. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih. Dengan siapa, Iin ya? Iin ya Pak. Ya, terima kasih Iin. Oke, ada lagi yang lain? Kami Pak. Siapa itu? Kami Pak dari Jumbo Food. Junk Food. Kak Jungge Food ya? Bukan Junk Food Pak. Iya, salah terus ya. Iya. Mana? Ya, Jungge Food. Ya, silakan. Dan Pak ya. Udah lama nggak gunakan apa namanya, Zoom ya, beginilah. Silakan. Jungge Food. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rani Desari. Di sini usaha kami itu di bidang bumbu basah instan. Nah, untuk produknya itu ada 5 varian. Di sini ada bumbu mie Aceh, ada bumbu ikan pepes, ada bumbu nasi minyak, ada bumbu nasi goreng Jakarta, dan bumbu bakar. Nah, untuk bumbu kami sendiri itu kami produksi khusus yang bumbu basah ya. Jadi untuk ketahanannya itu bisa sampai 1 tahun. Untuk penjualannya alhamdulillah kita sudah ada pengiriman juga di luar Aceh, dan seperti yang Bapak Sayuti sampaikan tadi juga, alhamdulillah karena melalui Bapak Sayuti produk kami juga sudah dikirim ke Jakarta, orderannya sudah masuk, dan alhamdulillah juga untuk produk Jungge Food ini sudah berada di beberapa swalayan di Banda Aceh, juga udah ada di supermarket Banda Aceh. Nah, kenapa kita ciptain produk bumbu basah instan khas Aceh ini? Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Aceh itu sangat dikenal rempah Acehnya ya. Jadi untuk wisatawan luar yang datang ke Aceh itu, ketika mereka makan makanan Aceh itu mereka itu suka gitu. Dan rasa rindu ingin makan makanan Aceh itu pasti ada gitu ya kan. Jadi gimana caranya supaya
kita ini rempah-rempah Aceh yang hanya dikenal sebagai cerita histori sejarahnya aja bisa kita bawa sampai kapanpun gitu. Melalui apa? Melalui cita rasa makanannya gitu. Nah, kalau mereka harus datang jauh-jauh ke Aceh untuk cobakin makanannya, itu kan butuh biaya transport yang mahal. Jadi di sini kita kemas menjadi sebuah bumbu supaya mereka bisa sediain di rumah gitu ya. Target kita di sini bukan hanya wisatawan aja. Jadi kita juga targetin ke depannya itu bagaimana supaya para pengusaha kuliner juga bisa bekerja sama sama kita. Contohnya mungkin mereka yang kepengen buka usaha mie Aceh di luar Aceh gitu kan. Buka usaha nasi goreng mungkin gitu. Jadi kita untuk bumbunya itu yang secara umum aja yang kita sediain. Nggak monoton masakan Aceh banget gitu. Karena tujuan jangka panjangnya seperti itu gitu. Bagaimana caranya dari bumbu kita ini mereka bisa menciptakan usaha lagi gitu. Ya contohnya target pasar kita itu ya seperti itu. Pemuda-pemuda mungkin yang ingin melakukan usaha tapi mereka nggak tahu usaha apa. Bisa kita kerjasama dengan kami, jadi kami bisa sediakan bumbunya. Dan nanti kami bisa juga ajari ke mereka bagaimana cara membuatnya atau memproduksinya gitu. Untuk mereka jual kembali gitu. Nah itu kita akan sediakan varian yang per kilogramnya. Dan saat ini itu kami sudah ada kerjasama dengan kafe itu di Sumatera Utara. Ada juga kemarin yang baru order di Kalimantan. Mereka juga untuk jual mie Aceh di sana dan nasi goreng. Ada juga di Jakarta. Jadi dengan melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Sayuti, kami apresiasi banget untuk kerja keras, support dari Bapak Sayuti itu masya Allah luar biasa banget. Mungkin orang di luar sana banyak rakyat Aceh yang berada di luar Aceh tapi belum tentu berpikir seperti apa yang Bapak Sayuti pikirkan gitu loh. Mereka mungkin sudah tenang dengan kehidupan masing-masing tapi mereka nggak mikirin gimana caranya untuk UMKM untuk Aceh ini bisa maju, bisa lebih besar sampai mendunia. Tapi Pak Sayuti bisa mikirin itu, saya masya Allah luar biasa, terima kasih banyak Pak. Semoga semangat Bapak nggak pernah punah gitulah intinya. Semoga Allah balas pun dengan kebaikan karena kami yang dibantu pun nggak bisa membalas sesuatu yang lebih untuk Bapak. Doa terbaik gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang ke Qatar gimana Qatar? Yang ke Qatar Pak, mereka lagi cari transport supaya lebih murah biayanya. Ya, oke nanti akan dihubungi kembali. Nanti saya akan hubungi Direktur Kantor Pos di sini, coba berbincang. Dulu ada program pemerintah yang subsidi, nggak tahu nih. Tadi Pak Saiful ada ini. Ya. Oh iya Pak. Kami tinggal nunggu info dari Bapak itu. Katanya lagi hubungin temannya yang di Biren gitu, dibilang Pak. Kalau bisa nanti dititipin aja kalau beliau mau ke Qatar gitu dibilang. Jadi nanti bisa di transportnya gitu Pak. Jadi apa namanya just tip ya? Iya. Jasa jadi titip. Bapak itu mungkin mau coba dulu beberapa, dibilang kalau memang nanti cocok bisa diterima pasar kita lanjut lagi gitu. Makanya nanti kalau pengiriman dalam jumlah besar mungkin bisa minta bantuan dari orang Bapak lagi untuk proses pengirimannya kita gitu. Coba ya. cari. Negeri kan agak berat ya, perjalanannya agak susah gitu kalau untuk makanan gitu. Jadi mungkin ya nanti kita akan koordinasi lagi dengan Bapak Sayuti tentunya Pak. Ya, kita udah ngobrol kemarin dengan Daudi, ada beberapa pilihan lah ya, apakah di DSL, kantor pos atau yang lain. Nanti kita coba lihat mana yang affordable, yang sesuai ya. Baik, terima kasih Rani. Ya. Iya Pak, Pak. Siapa lagi yang lain? Ada? Ya berani? Prof Dirham, apa kasih sepatah kata motivasi Prof Dirham? Lagi sibuk. Lagi sholat. Pak Farul Razi? Udah menghilang juga. Baik ya, kalau nggak ada lagi, saya pikir ya mungkin sebelum kita ya. Ini ada dari Takengon masuk ini. Siapa? Iwan kan? Mana orangnya? Pak Munar? Tirwan Sani ya? Ini nggak terkonek ya? Nggak terkonek dia. Jadi Pak
izin Pak Is. Ya, silakan Pak Munar. Terkait dengan perdagangan ini kita bisa mengulangi sejarah. Kalau Aceh namanya dulu jalur rempah ya Pak Suyuti ya. Ya dulu Aceh menjadi pusat perdagangan nasional. Betul sekali Pak. Ya, rempah-rempah. Artinya ini di sini juga berbicara rempah, tadi juga lada, cengkeh dan segalanya kita bisa hidupkan kembali. Tentunya rempah yang sudah diramu yang siap pakai. Ya, ini seperti kata tadi, kalau orang datang dari luar kemari biaya, tapi kita sudah mengemas, mereka bisa rasakan di sana. Dan mudah-mudahan harapan-harapan dari UMKM Aceh ini ya di samping juga rempah untuk kuliner, juga ada produk-produk lain yang bisa mendunia ya, selain kalau memang ada budaya Aceh yang sudah mendunia seperti tari-tarian UMKM produk makanan juga bisa berjaya di situ. Tentunya bantuan dari Pak Sayuti dan teman-teman di sana, tentunya Pak Iskandar dan guru kita nih pembina PIKI juga bisa lebih banyak ini. Saya juga tadi mengajak bergabung Pak Ketua DPP yang dari Jakarta, Pak Anto, tapi beliau mungkin juga tidak berusaha mengatakan tidak ada aplikasi dan pun lagi di lapangan. Jadi awalnya juga saya sampaikan bahwa kita sudah bergerak dengan kegiatan mengajak stakeholder lain yang lokal di Aceh dan juga hari ini mengadakan dialog atau kita diskusi bagaimana membawa UMKM ini. Punya Pak Iskandar dalam beberapa hari kemarin itu sudah bercerita, kita membahas ada beberapa yang produk yang akan dan sudah ada itu yang dikurasi yang memang layak ekspor, dan tentunya nanti teman-teman yang lain akan mengikuti atau bergairah untuk menciptakan, berkreasi, dan produk-produk ini terus kita lakukan pembinaan. Nah, tujuan APIKI juga aliansi perdagangan industri kreatif aja, tidak hanya kita juga mensejahterakan anggota, juga kita bagaimana membina yang lain. Tentunya membina mulai dari izin-izin dan segalanya sampai bagaimana produk ini bisa dikenal. Dan alhamdulillah, terima kasih hari ini dengan waktu kalau kita di sini sudah sore, di Swedia masih siang. Beda 5 jam ya Pak Siti ya. Di Swedia sekarang sudah jam 11.15. Ya, kita di sini jam 4.15. Dan saya ini kan tadi dapat PR ya dari beberapa UMKM. Di saat Pak Iskandar itu memberikan kesempatan kepada UMKM untuk membicarakan beberapa produk mereka. Jadi tentunya kita juga akan setiap pertemuan itu, saya pikir itu perlu mendengar beberapa keluh kesah. Jadi bahasa Indonesia itu, bahasa sastranya itu keluh kesah. Ini buku memang le buku ya boleh buka karena bahasa Aceh. Jadi keluh kesah ini adalah suatu intisari yang perlu yang perlu kita mencarikan suatu solusi, Pak. Suatu solusi itu untuk membantu para UMKM. Jadi saya lebih tertarik setiap pertemuan itu adalah pertemuan itu yang menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Jadi bukan suatu pertemuan itu adalah suatu pertemuan yang terjadi tetapi waktu itu terbuang tanpa ada penghasilan. Itu sangat merugikan. Jadi merugikan waktu buat semua, bukan buat saya ya, termasuk para UMKM. Rata-rata kan UMKM di Aceh ini kan mereka udah keluarga, udah punya anak, udah punya suami. Kadang-kadang pun ikut acara ini belum masak nasi buat suaminya ya, nanti udah jadi problem. Jadi belum bertemu dengan suaminya, belum ini. Jangan sampai gagal gara-gara pertemuan tersebut, itu kacau juga ya. Jadi apakah saya diberikan izin Pak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang para UMKM tadi berbicara untuk kita menyelesaikan suatu persoalan di lapangan? Silakan Pak. Jadi silakan. seandainya punya waktu,
saya juga kepingin menjelaskan kepada beberapa UMKM yang telah membicarakan bahwa kita juga ini kayaknya Apiki ini sepertinya perlu juga membuat satu pendidikan disebut dengan pendidikan The Communication of Business. Jadi The Communication of Business ini adalah melatih para UMKM itu di saat dia berbicara dengan para buyer. Jadi di saat yang mereka bertemu dengan buyer itu mereka goal kan, goal gitu. Jadi ini mohon maaf nih para UMKM Aceh, bukan berarti saya maksudnya karena memang jabatan saya ini jabatan salah satu di perusahaan itu melatih para manajer untuk berkomunikasi. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa komunikasi praktis itu adalah kunci utama untuk kita sukses, itu paling dibutuhkan. Jadi pertama kita harus melepaskan tentang diri kita. Jadi kita nggak perlu takut bahwa diri kita itu tidak mampu. Kita harus seperti orang mampu berbicara. Anggap aja ibu-ibu ini udah punya pabrik itu 10 biji pabrik di Aceh itu. Jadi bahasa Aceh ini canggah juga aja menakan tak yang kaku gitu, yang kaku pap. Ini produk ini perlu saya ini perlu Jadi kita ini kan penjual itu kan harus menjebak para konsumen itu untuk membeli barang kita. Kita kan menjual. Jadi semua komunikasi itu adalah konsumen kita. Jadi konsumen kita itu perlu yang kita perlu kita lakukan. Dan ini seperti ibu siapa itu Ibu Sumi ya. Yang mana Ibu Sumi tadi? Ibu Sumi ya yang Kelor. kayak itu. Tentang apa itu? Kelor. Tentang daun apa itu? Daun kelor. Daun kelor. Ada Ibu Sumi di sini, masih ada? Mana Bu Sumi? Ya ada Pak. Ada. Ya, ini sudah cukup jelas. Wajah yang cantik, asli Acehnya ya, Masya Allah. Jadi begini Bu Sumi, ini mengenai bahan ibu ini, ya kan? Saya memang pernah mendengar ini, daun kelor ini. Jadi daun kelor ini pernah saya dengar, dan daun kelor ini katanya ditemukan oleh turis. Jadi seorang turis itu datang ke Aceh, ya kan? Lalu dia mengambil daun kelor itu, dia bawa ke ke negara tersebut. Saya nggak tahu negara itu apa. Jadi saya harus mencari dulu historinya itu, ya kan? Dia mengambilnya itu langsung dia berikan kepada konsumen. Di saat dikonsumsi itu sehat tubuhnya, gitu. Nanti daun kelor ini coba saya berbicara dengan salah satu laboratorium Bu. Laboratorium yang ada di Eropa, apakah mereka menemukan? Di saat mereka menemukan, ya kan, saya ini kan selalu meminta bantuan Bu, karena saya ini kan bukan pembisnis, saya ini penghubung. Saya ini membantu jalurnya jalan supaya usaha-usaha ibu ini menemukan siapa pembelinya, gitu. Jadi ini adalah tugas saya Bu ya, mudah-mudahan doakan aja. Saya bisa menemukan seseorang itu yang bisa membantu ibu. Kedua itu Ibu Moli. Bu Moli yang terhormat, di mana aslinya Ibu? Aceh mana? Ana Moli. Aceh besar Pak, ada. Aceh besar Pak. Aceh besar. Aceh Kayu. Jadi Ibu Moli ini perlu Ibu Moli ketahui. Saya kemarin diundang oleh Indonesian of Sweden. Jadi saya salah satu pembicara kemarin itu mengenai produk Indonesia.
Jadi kemarin itu saya menjadi salah satu pembicara utama produk Indonesia. Jadi produk Aceh ini itu mereka asal jahit aja ibu. Ada cop kali, mak lu bukan cop sih jamun. Mamak saya itu tukang jahit ya. Tapi mamak saya waktu menjahit dia menghitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10. Saya tanya kenapa dihitung? Karena di saat orang mencuci itu udah sobek pakaiannya. Ya, apalagi produk ibu ini kan jual ke luar negeri. Jadi di luar negeri itu mereka hitung bu, ini 30 derajat, 40 derajat atau 70 derajat bisa mereka mencuci. Jangan sampai nanti mereka cuci itu mengecil. Nah, jadi usaha ibu yang harus ibu lakukan itu adalah dengan ketua kita ini, Bapak Apiki, untuk menyediakan laboratorium pemeriksaan bahan kualitasnya itu bisa nggak masuk ke cucian. Dan itu yang perlu dilakukan. Jadi bahkan karena di luar negeri itu selalu tes bu. Nanti bahan ibu itu kita lihat nanti bisa nggak dipromosikan itu, dan kira-kira bisa nanti ada tarian-tarian semacam budaya-budaya Indonesia. Saya mencoba untuk memasukkan barang ibu ke situ. Dan nanti harga-harganya itu nanti kita lihat itu. Dan juga mengenai telur. Ini dengan bapak siapa tadi yang telur itu? Pak Ginting. Oh ya, Cik. Pak Ginting. Pak Ginting. Pak Ginting ya. Pak Ginting ya? Ya. Ya. Oras bang? Bukan oras Pak, menjuah-juah. Awak pun lama di Medan dulu. Nah, gitu. Kalau horas itu jadi dulu waktu aku kecil, aku di Medan, Bang. Oh iya, dulu aku kecil di Medan, di Kampung Keleng. Oh ya. Di Kampung Keleng. Jadi kecil SD di Medan, SMP di Aceh, SMA di Jakarta. Jadi justru saya nggak pernah di Medan ini Pak. Nggak pernah di Medan, bagus lah kita tukar kan antara Aceh dan Medan. Jangan sampai pulau itu terjual gitu kan. Jadi begitu bang. Jadi mengenai telur, jadi aku panggil ini abang atau bapak? Akui aja lah Pak, terserah. Apa? Jadi begini Pak. Jadi mengenai telur untuk wilayah Eropa itu produktif mereka tidak masukkan barang di luar. Jadi mereka produksi sendiri telurnya. Jadi mereka produksi sendiri, tetapi ada supermarket besar ASEAN, ya kan? Itu yang dikelola oleh negara Cina. Dikelola oleh negara Cina, itu mereka itu menjual telur asin itu dari negara manapun. Dari negara manapun untuk mereka jual telur asin itu kepada warga negara ASEAN yang ada di negara Eropa, gitu. Jadi telur asin yang paling laku itu daerah Thailand, daerah Malaysia, daerah Filipina, pokoknya daerah-daerah situ Pak, gitu. Saya punya kenalan salah satu direktur kargo internasional. Dia itu suka mengirim barang itu ke Cina Pak. Oh gitu. Saya akan menghubungi dia hari ini juga Pak setelah pertemuan. Akan saya hubungi dia dan saya akan mengirim produk Bapak itu kepada dia, ya. Dan saya akan bertanya kepada dia kalau seandainya telur-telur Bapak asin itu bisa diekspor ke Cina dan Cina menjual ke supermarket mereka, nanti urusan Bapak dengan dia. Gitu. Jadi ini ada saya potong Pak. Ini kita memang ada telur asin, ini yang orinya telur asin. Nah ini udah masuk ke pasar-pasar sejuya gitu ya, pasar modern. Kemudian yang paling banyak itu kita memang di pasar Lambaro ya. Itu hampir 90% produk kita ke pasar Lambaro. Tapi ini ada produk turunannya yaitu sate egg yolk powder. Udah bagus itu udah bagus sekali itunya itu brandnya itu udah bagus tuh. Jadi ini pure ya telur asin tapi khusus kuningnya aja, kuningnya aja dalam bentuk bumbu. Ya.
Ya, pokoknya begini Pak, pokoknya usaha Bima ini nanti coba saya kirim SMS kepada mereka. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau Bapak punya proposal, Bapak bisa WA ke saya nggak apa-apa. Baik. Nanti saya komunikasi dengan proposal usaha Bapak itu kirim ke saya langsung kirim ke mereka. Baik. Siap. Siapa tahu mereka bertemu, Bang. Oh iya. Bertemu jadi rezeki kan. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana bisa ketemu. Bisa ketemu. Jadi kan tugas saya ini kan adalah mencari ya Pak, dan jadi saya lihat, maaf Pak saya potong sebentar. Ini saya lihat di Google itu ada lima negara yang sangat membutuhkan telur asin. Seperti misalnya Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, dan ada satu lagi itu Belanda. Nah itu saya lihat di Google. Boleh nggak apa-apa, karena Google ini kadang-kadang bisa kita percaya, bisa enggak juga. Jadi kadang-kadang semacam dibilang mungkin kalau Bapak tulis nama saya di Google itu, ya kan, mereka menceritakan tentang nama saya di situ kan. Begitu ketemu itu aslinya salah kan. Jadi gitu. Google itu kan mereka juga menjual gitu. Tapi yang jelas Pak, yang jelas saya akan hari ini atau malam ini atau sore ini setelah pertemuan kita ini bincang-bincang ini, jadi saya langsung mengirimkan berita ini kepada kepada pihak yang bersangkutan, karena begini, action yang kita butuhkan ya nggak Pak? Baik. Jadi kalau action itu berjalan, usaha tetap saya maunya nanti begini Pak, maunya itu UMKM Aceh ini bendera mereka itu internasional Pak. Saya maunya begitu. Jadi wow, Pak Bugis nih masuk internasional ya. Saya senang. Saya nggak perlu nama. Yang saya butuhkan itu adalah niat tulus saya itu tercapai. Itu aja. Jadi kalau saya tidak membantu dari segi yang lain, saya harus bisa bantu dari segi ini. Gitu. Memang begini Pak. Jadi saya lihat ya. Perekonomian di Aceh ini saya lihat memang agak lesu, bukan perekonomian, penjualan dalam 2-3 bulan terakhir ini, khususnya pelaku-pelaku UMKM di sini ini penjualannya rata-rata menurun ya. Itu mungkin karena pengaruh juga kebijakan ya, efisiensi apalah segala kan. Nah ini dengan adanya campur tangan dari tangan dingin Pak Sayuti, insya Allah ini memang harus kita cari pasar-pasar baru yang amin. keluar gitu. Ya, ini positif sekali ini komunikasi Bapak ini. Jadi dengan positifnya inilah yang membuat kita ini bersama itu bisa memajukan daerah. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan UMKM. Kalau UMKM nanti sudah maju Pak, ya kan, itu rakyat juga maju. Karena mungkin Bapak sekarang punya 2 karyawan, begitu udah maju kan butuh 3 karyawan, butuh 4 karyawan, butuh 5 karyawan, ya kan. Nanti lama-lama Bima kan menjadi 100 karyawan. Ya, jadi ini tambah sedikit. Ini saya kira-kira 15 atau 16 tahun yang lalu saya menyumbang tingkat kemiskinan di Aceh. Masya Allah. Jadi setelah itu ya 2 tahun setelah 15 tahun berlalu itu saya udah punya karyawan 7 orang. Masya Allah. Artinya saya udah mengurangi tingkat pengangguran atau tingkat kemiskinan yang ada di Aceh setidaknya 7 orang. Ditambah keluarganya 2 ada simpatis 1 orang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya insya Allah ada pasar ekspor keluar ya. Ini ada kemarin ke Penang permintaan 150.000 butir ke Penang. Ini besar kaitannya, rentetannya terhadap nanti penambahan tenaga kerja. Implikasinya atau rentetannya itu besar terhadap peningkatan paling tidak lingkungan saya di kampung. Kampung saya ini Guta Alam Pak.
Kuta Bapak, Alam, Banda Aceh. Bapak ngambil telurnya di mana? Nah, ini persoalan juga, Pak. Kita 30% ini dari dalam negeri, Hah? dari Aceh sendiri, yaitu dari Mangging, ya, kemudian dari mana kemarin itu, Abdia. Ya. Nah, ini hanya 20%, Pak. Dari Aceh besar adalah dikit. Nah, 70%. Bukan, maksudnya Bapak mengambil telurnya dari mana? Dari Aceh atau dari luar Aceh? Itulah 30% itu dari dalam Aceh. Dari Mangging, Aceh Selatan. Pertanyaan saya Bapak, itu Bapak ngambil telurnya itu dari Nanggro Aceh Darussalam atau dari provinsi yang lain? Iya, dari Aceh, Pak. Dari Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Namanya Aceh Selatan. Aceh Selatan itu ada Mangging. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Berarti Bapak telah menghidupkan perikanan, bukan perikanan ya, maksudnya apa itu? Peternakan di Aceh. Kalau Bapak ngambil dari Medan, berarti Medan yang dapat duit. Nah, kan? Ini berarti Bapak ngambil Aceh. Berarti uang kan berputarnya di Aceh. Berarti inilah artinya, inilah potensi, Pak. 30% dari Aceh, 70% dari luar. Itu artinya ada 70% potensi untuk bisa kita beternak bebek di sini. Beternak itik di Aceh. Ada yang mau nggak? Kita buat. Ada. Pasarnya sudah ada, ya. Pasar sudah ada. Nah, kamu ini bibitnya, begini cara beternaknya, kami tinggal tampung. Nah, ini sekarang kita edukasi masyarakat, ayo beternak bebek, ya. Khusus beternak aja, produksinya kami yang tampung. Begitu, Pak. Tanggal 15 Agustus, ya kan? Yang Bapak bicarakan sampai ke Aceh nanti. Nah, jadi saya telah berbicara dengan salah satu pengusaha investor yang ada luar negeri untuk datang ke Aceh tanggal 15 Agustus dan nanti beliau itu akan menghubungi Pak Iskandar, ya kan? Dan bapak dan ibu UMKM yang ada di Aceh itu kalau bisa nanti bertemu dengan beliau ini langsung mempersiapkan proposalnya. Alhamdulillah, insyaallah, ya kan? Ya. Tentu kalau kita bicara tentang itu bebek itu butuh lahan, ya nggak? Butuh lahan. Ya, banyak Pak di sini, Pak. Sama Aceh besar. Aceh besar ini banyak lahannya tidur. Kita berharap orangnya jangan tidur. Jangan tidur. Ya. Jadi kita kalau terlalu banyak tidur, diabetes itu selalu jadi. Jadi kenapa di Aceh itu banyak diabetes? Karena sering tidur. Jadi itu adalah solusi juga buat masyarakat Aceh supaya dijauhkan diabetes itu, jangan banyak tidur, ya kan? Buka lahan aja, jadi keluar keringat itu jadi bisa sehat. Terima kasih ya Pak Bang ya. Jadi pokoknya kita sudah dapat investor ini. Jadi investor yang kita dapatkan itu sebenarnya putra asli Indonesia, tetapi besar di Malaysia. Ya. Dia bilang sama saya, Pak Saiki, saya tidak suka kipas-kipas, kata dia. Jadi saya bingung, apa maksudnya kipas-kipas kan? Maksudnya saya tidak suka main-main, kata dia begitu. Bahasa Malaysia itu kipas-kipas. Jadi saya bilang, maksudnya apa kipas-kipas, Pak? Maksud saya itu saya tidak suka main-main, ya. Jadi saya sampaikan pada beliau, saya juga begitu. Kenapa saya ada? Karena UMKM ada. Saya bilang itu. Kalau UMKM tidak ada, saya tidak ada. Saya sampaikan pada beliau. Jadi beliau itu sudah, jadi kita sudah dapat sebenarnya investor itu 4, Pak, sebenarnya. Ya, jadi dan saya sudah sampaikan kepada Pak Iskandar. Saya bilang, usia saya sekarang 48 tahun, ya kan, menjadi 28, saya bilang. Jadi kata Pak Iskandar, kenapa? Karena niat saya ingin membantu UMKM Aceh itu, saya dapat sekaligus itu 4 investor. Ini kan bukan hal yang mudah. Karena pertama, saya harus meyakinkan mereka dalam berkomunikasi. Kedua, saya harus menguasai produk-produk UMKM Aceh. Bisa saya menjelaskan beberapa pertanyaan. Ketiga, saya juga harus mengukur kemampuan UMKM Aceh di saat dia mempresentasikan kemampuan mereka dalam usaha mereka. Satu lagi itu bagaimana saya memutuskan suatu keputusan yang real
bisa mereka mengatakan saya akan datang. Itu kan tidak mudah, karena itu kan bisa mereka dengan waktu yang singkat. Jadi ini sama dengan sama saya dengan Ibu Rani. Mungkin Ibu Rani ada di sini ya. Ibu Rani ada hadir di sini. Kemarin itu ada permintaan juga untuk mempromosikan itu UMKM Aceh di ulang tahun Taman Iskandar Muda. Taman Iskandar Muda maksudnya ulang tahunnya masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Tetapi para panitia ini membebankan ongkosnya itu kepada Ibu Rani mengirimkan barang tersebut. Saya tidak setuju. Saya bilang UMKM Aceh ini menjual barang mereka itu tidak harus secara profesional. Jadi kalau kalian mau beli barang mereka itu, kalian harus tanggung biaya ongkosnya, gitu. Jadi kita ini sekarang ini harus jelas-jelas menjelaskan kepada buyer, ya kan, bagaimana UMKM itu di Aceh itu mereka itu disegani, Pak. Jadi kalau komunikasi kita itu lancar, komunikasi kita bagus dengan buyer ini, jadi usaha kita juga disegani oleh mereka. Jadi kita tidak dijadikan karyawan, Pak. Jadi kita yang menjadikan karyawan buat mereka. Mereka silakan investasikan apa yang mereka inginkan. Hasilnya itu nanti diperhitungkan antara pihak UMKM dengan pihak buyer-nya gitu. Dan saya ini harus menjawab satu lagi, Pak, yang lain lagi ini. Boleh kan? Saya silakan. Menuju ke yang lain. Silakan. Gitu. Terima kasih. Dan dan mengenai yang Ibu Rani tadi sampaikan mengenai tentang usaha Ibu Rani. Ibu Rani sekarang sudah mendapatkan 2 tempat, Pak Iskandar. Satu tempat itu di Jogja. Beliau diizinkan untuk mengirimkan usaha beliau ke Jogja. Itu sebagai tempat promosi usaha Ibu Rani. Jadi semacam galeri begitu. Karena waktu itu kita mengirimkan 3 atau 2 Ibu customer kita di Jakarta. 3, Pak. Jadi 3 customer kita di Jakarta itu telah mencicipin makanan yang Ibu Rani racik itu. Jadi mereka itu sangat menyukai dan mereka sampai mengatakan kalau bisa Pak Saiti usaha Ibu Rani itu dikirim ke Jogja untuk sebagai galerinya, Pak. Galeri untuk distribusi wilayah Jabodetabek. Wilayah wilayah Pulau Jawa. Jadi rencana kita ini, Pak Iskandar, setiap provinsi kita akan mencari galerinya, Pak Iskandar. Jadi misalnya di Jogja 1 galeri, di Medan 1 galeri. Jadi di mana-mana itu ada galeri UMKM Aceh. Jadi nanti Aiki ini dengan diaspora global Aceh itu dia akan terus berupaya membuka jaringan gitu, Pak Iskandar. Jadi kalau galeri sudah ada, itu distribusinya udah ada. Udah mudah kita lakukan. Dan mengenai minyak pren, Ibu siapa itu? Iin, Pak. Mana ibunya? Bentar. Iya, Pak. Ya, jadi saya nggak lihat ibu siapa itu namanya? Iin, Pak. Jadi nggak apa-apa lah, saya nggak tahu ini di mana ini ntar saya buka dulu ya. Ibu Iin ya? Iya. Jadi Ibu Iin, ini udah saya lihat. Ini asli wajah Aceh ini. Jadi Ibu Iin ini usaha Ibu ini sedang kita bicarakan di internasional, Bu. Karena saya sering berkomunikasi dengan Pak siapa itu? Pak Dodi. Enggak, yang minyak pren itu siapa itu? Minyak pren Dodi, Pak. Dodi ya, siapa namanya? Dodi. Pak Dodi ya. Saya sudah bicara dengan beliau, saya terus bekerja. Jadi kendala kita itu satu, Pak Iskandar. Jadi kendala kita itu banyak usaha-usaha minyak parfum yang lain itu, minyak wangi yang lain itu di dunia yang lain itu bersaing mereka luar biasa. Jadi kita lagi mencari itu
di mana mendapatkan galeri natur apa itu maksudnya dari dari usaha ibu itu. Sekarang saya lagi minta tolong sama kawan itu yang ada di Islandia. Ya, jadi di Islandia itu ternyata mereka menyukai itu wangi-wangi aroma alam. Mereka tidak suka dengan aroma-aroma semacam parfum-parfum yang lain itu mereka buat itu terlalu alergi buat mereka. Alergi buat mereka. Cuman selama ini yang saya kerjakan ini, saya menjual itu tanpa barang, Pak Iskandar. Ini sangat sulit sekali bagi saya. Saya ini sekarang ini cuma mempergunakan ilmu komunikasi untuk meyakinkan buyer untuk bisa mengambil barang di UMKM Aceh. Ini saya berbicara ini ibaratnya itu saya menjual angin. Menjual angin, tetapi alhamdulillah kayak angin kemarin itu punya Ibu Rani itu terjual. Produk Ibu Rani. Jadi ini kan merupakan karunia Allah juga ya. Kita harus selalu kepada Maha Pencipta apa yang kita lakukan. Dan saya terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Dan hari ini saya alhamdulillah dihadiri oleh sahabat saya dari Belanda. Ini ada hadir nih Bang Denny. Bang Denny, saya dengar? Bang Denny? Oh, Denny Wilyadi ya? Ya, Pak Denny Wilyadi, bisa dikoneksikan ke beliau, Pak Iskandar? Sudah ada, cuman enggak. Coba saya kontak beliau dulu dengan WA saya. Ya, beliau hadir. Beliau juga sedang beliau sedang ada pertemuan sekaligus, tapi beliau ikut hadir. Ikut hadir dari Belanda, ya. Dari Belanda ikut hadir, dan beliau juga mendukung usaha kita, Pak Iskandar. Jadi usaha kita beliau dukung, dan beliau juga salah satu yang mau maksudnya itu mendirikan usaha maksudnya perusahaan ya untuk galeri UMKM Aceh itu. Jadi untuk UMKM Aceh beliau udah siap juga untuk membantu. Jadi saya pikir pertemuan kita hari ini adalah suatu pertemuan itu yang sangat luar biasa, dan saya menghimbau kepada para UMKM Aceh kalau bisa usaha yang telah Ibu jalankan, telah Bapak jalankan itu harus serius pertama. Jadi serius itu adalah komitmen. Jadi produk yang udah Ibu kemas itu kalau bisa tidak berubah rasanya gitu. Jadi rasa itu paling penting. Rasa itu misalnya bumbu yang Ibu Rani buat itu yang berubah, udah itu kemamah cuka itu juga jangan sampai berubah, jangan sedikit pun berubah rasa yang dirasakan oleh oleh para konsumen. Itu yang paling penting. Dan begini juga Pak Iskandar. Jadi kemarin ini saya melakukan sebuah analisis. Ini juga perlu didengar buat semua. Ini penting sekali analisis ini. Jadi kemarin itu saya terjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa terhadap ramuan Aceh. Jadi ternyata
ramuan Aceh ini pada abad ke-13 itu datangnya itu dari Maluku. Ya, jadi ternyata itu datangnya dari Maluku, itu cengkeh ya. Jadi cengkeh itu dari Maluku itu, cuman dia itu singgahnya itu di Aceh. Ya, jadi singgahnya di Aceh. Begitu juga pala dan huli. Pala dan huli itu juga singgahnya di Aceh juga. Karena pada waktu itu Aceh itu mempunyai hubungan bilateral dengan negara-negara maju itu, negara semacam Turki atau negara-negara yang lain itu sangat kuat. Jadi sehingga negara-negara yang wilayah-wilayah yang lain pada waktu itu melakukan transaksi perdagangannya itu ke Aceh. Cuman bahan kita itu cuma satu pada waktu itu, yang yang didapatkan itu adalah lada hitam, Pak Iskandar. Ya, jadi lada hitam ini dia itu dari pesisir barat. Jadi di pesisir barat itu kalau nggak salah Aceh Jaya ya, gitu. Jadi kenapa kita selama ini susah sekali mempertemukan sejarah abad 13 itu dalam suatu perdagangan. Jadi di saat saya menarik para investor dari luar negeri itu bawa ke Aceh itu, ya kan? Jadi ternyata kelemahan kita di situ. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa rempah di Aceh itu tidak ada. Jadi tidak perlu dibicarakan. Memang tidak ada. Jadi yang ada itu adalah cuma lada di daerah Lamno. Itu pun kalau masih ada masyarakat petani tersebut itu menanamkannya. Gitu Pak Skandar. Si cupak lada. Belum gitu. Jadi sekarang itu saya berterima kasih kepada Ibu Rani yang telah punya ide itu membangun usaha rempah Aceh. Jadi ini Bu Rani ini salah satu pahlawan juga nih Bu Iskandar, Pak Iskandar. Salah satu pahlawan Aceh ini yang mengangkat nama Aceh ini, ya kan, masuk ke internasional itu lewat lewat makanan rempah Bu Rani. Makanya kunci satu-satunya kita itu kita lakukan investasi, kita langsung kirimkan ke Qatar. Makanya sekarang saya berusaha semaksimal mungkin Qatar harus ada itu produk Ibu Rani. Jadi nanti begitu Qatar masuk ke makanan Bu Rani, karena kan kita punya nilai sejarah Islam yang tinggi Pak Iskandar. Jadi di situ itu nanti kita pertemukan antara Persia juga. Karena kan selama ini Iran ini kan di stop Pak, nggak bisa masuk barang itu, mereka masuknya dari Dubai, dari Iran, dari wilayah itulah, negara wilayah itu. Ya. Nanti di saat produk Bu Rani ini masuk ke seluruh wilayah pada peradaban Islam Aceh pada waktu itu dulu itu mengikat, ya kan? Dia itu tertarik kembali. Begitu tertarik kembali, baru kita buka hubungan kembali itu dengan daerah semacam Maluku, daerah Maluku yang bisa mentransitkan barang-barang mereka pada waktu itu ke Aceh. Jadi nanti situ baru hidup antara pelabuhannya, antara perdagangannya. Jadi ini tugas ini cukup berat sekali Pak Iskandar. Jadi cuman kunci yang harus kita jalankan itu mempertemukan. Nanti semua semacam produk pakaian Ibu yang Ibu Moliana, ya kan, pakaian adat Aceh nanti disalurkan juga, begitu juga tentang produk-produknya Ibu Cut juga tersalurkan. Dan saya yakin jaringan yang sudah saya dapatkan sekarang ini, ya kan, saya bisa bangkitkan UMKM Aceh. Saya yakin. Insyaallah. Saya yakin bukan 100%, saya yakin malah 110%. Insyaallah. Jadi kalau 110% itu melebihi angka dari apa yang diharapkan. Angka diharapkan berarti 100%. Cuman saya meminta kepada UMKM Aceh itu produknya itu tetap dipertahankan rasanya, bumbunya,
jangan sampai diubah sedikit pun. Tugas saya mencari jalan bagaimana UMKM kita itu sukses. Gitu Pak Iskandar. Insyaallah. Jadi ini saya mohon maaf juga, ini udah melebihi dari Pak Iskandar berbicara ini. Bapak Iskandar ahli ekonomi, jadi malah saya jadi banyak berbicara pada hari ini ya. Mohon diizinkan Pak Iskandar. Ya, siap. Jadi saya pikir alhamdulillah sudah sampai di penghujung ya pembicaraan kita pada hari ini. Ini bukan pertama dan terakhir, ini adalah proses awal kita mengenal ya, kemudian kita lihat nanti apa masalah yang kita hadapi, pengiriman nanti kita coba cari celah, kita hubungi beberapa transport ya, atau kita minta sama Pak Ismail ya, Pak Sayuti ya, Pak Ismail Transkontinen ya. Jadi banyak yang kita coba lihat ya, dan aturan-aturan tentu beda, aturan di Eropa, di US dan lain-lain akan beda dengan yang di Indonesia. Jadi kita coba lihat. Ya, saya pikir pertemuan kita cukupkan. Terima kasih kepada Pak Sayuti Nur. Kalau di Banda Aceh saya kasih kopi, jauh sekali di Swedia. Terima kasih Pak Munar ya yang sudah hadir, Pak Dirham, Prof Dirham, Pak Farurazi dan teman-teman yang lain, teman-teman UKM, Dacuka, Bima, Binyepret, Rani dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Pak Iskandar. Ya, Pak Sayuti. Mohon maaf nih saya potong. Ya. Gimana nanti tanggal 15. Saya siap. Tanggal 14 tanggal 15 jam 2. Boleh. Apa para UMKM itu bisa bertemu dengan Pak Mustafa Bakar? Ya, boleh. Nanti kita coba infokan kembali ya untuk pertemuannya. Kalau bisa Pak Iskandar. Ya. Mereka mempersiapkan proposal mereka Pak Iskandar. Oke. Proposal apa? Gimana? Proposal kerjasama atau proposal investasi atau proposal apa? Ya, proposal investasi lah investasi Pak. Ya. Jadi proposal investasi misalnya begini. Jadi UMKM tersebut itu dia harus menjelaskan konsep dia Pak. Ya. Jadi proposal sebentuk konsep itu dijelaskan pendapatan dia itu per bulannya sudah berapa, per tahunnya berapa, dan itu konsumennya gimana, dan sudah ke negara mana aja dia menjual, dan itu tingkat nasional itu juga tingkat daerah, jadi dibuat semua. Nanti di situ kita bisa melakukan analisisnya gitu. Yeah. Jadi kita harus menemukan solusi buat mereka gitu Pak Iskandar. Dan saya juga akan kirim berita ini kepada Pak Mustafa Bakar, sekaligus pengusaha yang ingin membantu kita pun harus serius juga dia membangun UMKM Aceh supaya maju gitu. Ya, baik. Jadi kalau bisa nanti saya juga boleh kalau saya minta nomor telepon para UMKM yang ada di grup ini. Ya, kalau di grup tentu bisa dilihat langsung Pak Sayuti. Nomor grup. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di di grup ini, ya kan, untuk kemajuan kita bersama, tanyakan aja di grup itu, misalnya tentang apa yang perlu diketahui, ketik situ. Jadi saya baca dan saya analisis, saya mencari, oke? Jadi saya ingin sekali UMKM itu maju. Saya serius ini. Ya, kalau belum dijawab berarti Pak Sayuti lagi tidur, beda waktu ya. Jangan dipikir Pak Sayuti nggak jawab. Ya, kalau saya nggak jawab berarti saya lagi bobo. Ya. Jadi saya pikir sudah cukup ya. Ya, di sini sudah mau jam 5 ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sayuti, Pak Ketua, Pak Munar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan semakin banyak produk UMKM Aceh bisa ekspor, ya bisa berada di Belanda, dan mudah-mudahan kita berikutnya meeting di Belanda, ya. Atau di tempat Pak Sayuti kita meeting ya di Swedia ya. Jadi saya ada melihat nama Pak Teguh Anwar. Siapa beliau? Teguh Anwar nggak ada ya. Nggak, T. Irwansyah. Irwansyah, ini ada nih orangnya itu. Gimana Pak Irwan? Yang sudah nampak Dirhamsyah nih. Ya, boleh kita perkenalan, Pak? Ya, Pak. Boleh, Pak. Saya T. Irwansyah di Tepatuan, Pak. Tepatuan, ya. Aceh Selatan. Ya, kebetulan saya juga bagian UMKM yang ada di Aceh Selatan menyiapkan berupa cuci piring, Pak, dengan komunitas minyak pala. Oke. Oh, ini Bapak ini ya yang bermain di minyak pala itu ya? Ya, sikit-sikit, Pak. Nggak banyak-banyak kali ya. Termasuk minumannya, Pak ya? Minuman ada bir pala, Pak. Teman itu. Bir pala, berpala namanya. Ya, saya dapat itu banyak informasi dari pala-pala begitulah. Ya, di Aceh Selatan itu, Pak. Ya, bagus juga Bapak hadir pada hari ini ya. Ya, ikut partisipasi, Pak. Mendengar ilmu dan pengetahuan yang Bapak sampaikan. Ya, yang penting semangat, Pak. Siap. Penting semangat. Ini Pak Iskandar salah satu itu sekarang sudah saya anggap motivator saya juga ya. Ya, itu yang akan membantu, mudah-mudahan itu kita sukses. Kita harus bersatu nih, Pak Teguh. Baik, siap Pak, sama-sama. Jadi kita harus bersatu, kita harus memperkuatkan ekonomi Aceh ke depan. Ya, baik. Insyaallah. Dan mohon maaf saya tegur Bapak karena saya lihat ada gambar salah satu kenapa nggak pernah berbicara. Apakah ya, kita pendengar aja Pak. Saya pikir dari penasehat Pak Gubernur karena saya lihat ada ini ada gambar Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan itu. Jadi saya pikir saya pikir ini penasehat dari Pak Mualim langsung kan, makanya saya tegur. Belum jadi Pak. Jadi kan semua kita harus terbuka Pak ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teguh Irwansyah. Baik Pak. Sampai Nur. Terima kasih kembali. Semoga kita bisa jaya dengan UMKM yang ada di Aceh. Insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nah, ini Prof Dirham. Silakan mungkin ada sepatah kata lah. Ini juga ya yang hadir di dalam grup ini hari ini tolonglah untuk sedikit berkenalan kita ya kan Pak saya. Ya, karena Pak Iskandar itu udah minggu-minggu kemarin itu pengen judulnya bincang-bincang. Berarti bincang-bincang itu ngobrol lah. Kan? Nah, jadi tidak ada yang terlalu serius, kita ngobrol, tetapi kita harus ada keputusan juga gitu. Ya. Berarti kalau ngobrol-ngobrol itu waktu lama. Karena Pak Iskandar bilang suatu saat dia ingin menawarkan secangkir kopi buat saya itu di di Simpang 3 Surabaya. Di Simpang 3 Lantumen. Ya. Silakan Pak. Silakan Prof Dirham. Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nih partner senior-senior saya semua nih Pak Iskandar, Pak Munar, ini beliau tuh ya para maha guru nih sebenarnya. Jadi perkenalkan saya sekarang dikasih amanah di Fakultas Sains Teknologi, jadi dekan di sini. Kemudian keahlian saya itu di bidang kebencanaan dan sistem produksi. Jadi memang sangat berkaitan dengan Prof. Pak Iskandar, di mana kami sejak dulu tuh sudah bekerja sama pada saat Kementerian Dinas Perindustrian dulu ada Pak Munawar juga. Artinya saya mengikuti ada banyak sekali perkembangan yang terjadi dan tadi pagi kita ikut acara di Sarasehan di Bank Indonesia. Sebenarnya Pak Iskandar harus bisa hadir juga tapi beliau nggak hadir. Di situ kita lihat ada beberapa hal tentang
konsep syariah. Jadi saya pikir udah tepat, nanti Pak Iskandar juga tim di situ di KDKS, dan beliau nantinya akan bisa mengarahkan kita ke arah mana. Saya di situ di bidang riset, assessment, dan edukasi, dan kita sedang memikirkan bagaimana membuat roadmap yang tepat dengan konsep ekonomi syariah tadi. Ya, jadi itu sebenarnya apa yang kami lakukan Pak Iskandar, dan ketua kami adalah Pak Prof. Sahriza. Jadi ini kita mulai beberapa hal supaya nantinya kita bisa handal, karena ekonomi syariah itu merupakan fashion global nomor 1 di dunia. Jadi saya hanya melihat kalau misalnya produk kita bisa dikombinasi dengan beberapa konsep fashion dan food and beverages, ini sangat baik. Saya pikir itu dari saya, Pak Iskandar, Pak Munawar, dan salam hormat atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirham. Ya, alhamdulillah. Jadi ini sepertinya sudah jam 5, nggak bisa diperpanjang lagi. Ya. Ini ada teman-teman belum asar nih ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Sayuti dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk MKM Aceh. Yang pernah tajik kopi dia. Pak Sayuti, aja tajik kopi. Mana ngopi, Pak? Nah itu. Gimana kita harus ngopi ini? Yang masih